pada saat aku rest, aku tuh butuh pacer sebenarnya. Pacer itu jam. Tapi selama aku pakai pacer, alhamdulillah aku PB. 4.30 itu udah alert, badan aku udah otomatis bangun. Jadi terkuak rahasianya Fahril itu eksklusif hanya di YouTube Koros. Aku tuh pengen banget mendukung slogan atletik Indonesia mendunia. Istilahnya kayak pengen menjadi salah satu yang membantu membuka jalan mereka. Bukan langsung ke Asian Games, enggak. Langsung nembus PON gitu misalkan. Semua ada progresnya Semua lah. ada progresnya. Kadang ada beberapa orang tua, Kak Fahril dibayar berapa gitu, iurannya berapa gitu ya. Saya sih nggak muluk-muluk. Yang pertama, beliin aja dulu jam tangan buat si adik. Kalau kurang duit minta Kak Fahril, enggak ya? Kerja. Hai teman-teman Koros atau Koros Mania, mantap. Mantap. Selamat datang di YouTube channel Koros Indonesia dan kali ini adalah konten episode ke-7. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan tim Koros, bersama gue Yano sebagai host kalian dan gue juga sebagai tim Koros Indonesia. Kali ini akan ngobrol bareng dengan salah satu tim Koros juga yang biar gue yang perkenalan aja, bintang tamunya nggak usah perkenalan. Bintang tamu yang selanjutnya ini adalah salah seorang running enthusiast yang memang belakangan ini pace-nya semakin kecil seiring dengan postur tubuhnya yang semakin kecil, ya dia maunya kayak gitu kan, ya. Gitu ya, semakin kecil karena pace-nya juga semakin kecil ya. Dan bintang tamu yang kali ini juga memang kalau Anda DM, Anda WA, balesnya pasti 3 hari kemudian ataupun bahkan nggak dibales ya. Fahril. Bagusnya perkenalan gue kan? Ya. Berarti tandanya kita udah temenan lama. Ya. Gitu. Kenapa lu kayak nggak ikhlas gitu? Ya, sebenarnya saya balas DM, WA. Tapi kadang Kesibukan. Emang sibuk apa sih belakangan ini? Kok sampai balas DM, WA tuh ke saya. Berhari-hari. Apa emang gak penting lah gitu, paling curhat doang. Atau gimana? Sibuk apa belakangan ini? Kalau saya sih pribadi, sekarang kan kesibukan aku itu sebagai ya pengen mengarah ke profesional atlet ya. Oke. Ya, terus kemudian juga aku ngasuh adik-adik. Kemudian juga aku punya usaha kecil-kecilan. Dan siangnya turuh. Oh, jadi sekarang benar-benar menjalani kehidupan kayak profesional atlet? Ya, maybe yes. Oh, tapi berangkat dari seorang yang memang dulu, gue mengenal sosok Fahril ini adalah pekerja kantoran, dulu kan ya. Benar. Sampai pada akhirnya lu jatuh cinta ke lari dan akhirnya serius ke lari itu ada momentum apa waktu itu? Sebenarnya sih aku sebelum kerja kantoran juga emang udah aktif lari ya. Oh, oke. Dari pelajar SMA, terus kemudian kuliah. Kemudian bahkan saya dapat kerja kantoran ini teman lari saya. Teman lari saya gitu. Dan sesekali dulu kayak coba ikutan kayak seleksi Praporda di Makassar ya, di Sudiang. Tahun berapa tuh? Ya sebelum pandemi. Bahkan kayak kita Koros juga punya tim namanya Hairil. Nah, saya biasa ngebawa Hairil atau Michael Charles, dia pengguna Koros juga. Dari situ memang saya sudah aktif lari lah jadinya istilahnya. Makin kesini, saya itu kan dari Sebatik ya, Mas Yano ya. Terus kemudian dari Kalimantan Utara. Even setiap ada event besar di Indonesia, daerah saya itu Kalimantan Utara itu jarang ataupun bisa dibilang kayak bisa dihitung jari berapa kali perwakilan Kalimantan Utara untuk berpartisipasi dalam kejuaraan nasional kah, atletik ya. Nah, salah satu menggerakkan saya itu dari situ. Ya, maybe nanti suatu saat aku akan mewakili Kalimantan Utara atau paling tidak adik-adik yang di Kalimantan Utara yang termotivasi ataupun apapun itu bisa mewakili Kalimantan Utara. Nah, salah satu itulah yang membuat aku bergerak
pengen fokus menjadi atlet profesional. Dari Kalimantan Utara gitu. Tapi orang tuh mengenal Fahril waktu itu, banyaknya orang mengenal Fahril dari Makassar nih. Nah, harus dicari tahu dulu dari Makassar, baru dikorek lagi tuh dari mana dia asal sebatik, baru ke situ. Ada apa dengan kota Makassar dan Fahril sampai akhirnya kalau gue lihat waktu itu kan lu sempat, sekarang tinggal di Bandung. Ya dulu dari Makassar, sebegitu berkesannya kota Makassar buat Fahril. Saya bersaudara 5. Oke. Ya 5. Dan kakak saya pertama sama kedua itu kuliahnya di Jakarta. Adik saya 2 orang juga kuliah di Jakarta. Dan nggak tahu dari 5 bersaudara, satu-satunya yang dikasih sekolah di Makassar itu cuma saya. Nah, orang tua saya itu punya tujuan biar saya yang bisa melanjutkan silaturahmi hubungan keluarga ibu bapak saya dan juga saudara-saudara yang ada di Pulau Sulawesi Selatan, di Provinsi Sulawesi Selatan. Karena ibu bapak sekarang kan menetapnya di Kalimantan. Aku lahir besar di Kalimantan. Akhirnya saya berangkat ke Makassar untuk sekolah. Waktu itu saya pengen sekolah kedokteran, Mas Yano. Kemudian akhirnya pada nyatanya saya sekolah sains, ya. Tinggal di Makassar, dekat sama nenek kandung dari bapak, di Kabupaten Pinrang. Jadi saya sering bolak-balik gitu untuk menjadi sambung tangan orang tua saya ke keluarga bapak gitu. Tell me about kasih tahu gue tentang bagaimana kultur lari di Makassar itu sendiri deh. Saya tuh aktif mulai join komunitas antara 2015-2016 ya. Oke. Waktu itu tuh masih 1-2 komunitas, seingat saya. Dulu tuh perkembangannya cukup pesat ya, Mas Yano. Dan bisa dibilang, kalau sekarang hampir setiap minggu tuh bahkan ada 2-3 event. Kalau dulu tuh ya maybe 1 bulan, ya 2 bulan sekali ada event perkembangannya. Luar biasa. Dari komunitas 1 menjadi komunitas A, B, C, D sampai Z gitu. Dan akhirnya melahirkan lagi, tumbuh lagi. Bahkan kayak anak-anak tongkrongan di sana, kayak mungkin suatu tim nongkrong di tempat A, akhirnya buat komunitas. Tempat B buat komunitas. Saya rasa itu suatu hal yang positif ya, menurut saya. Sekarang pun jadi makin ramai harusnya. Ya, akhirnya sekarang makin ramai. Di kota Makassar tuh antusiasnya larinya luar biasa. Oke. Kalau buat Farilnya sendiri deh gitu loh. Dari Makassar sampai akhirnya bisa lari keliling dunia lah. Let's say berarti udah berapa negara yang dikunjungin? Berlin udah, ke Chicago. US. Chicago udah. Ya. London udah. Ya. Oke. Pernah menyangka nggak sih Fahril tuh bisa lari sampai ke negara-negara lain, sampai yang event major gitu? Kalau dibilang menyangka sih enggak ya, apalagi aku dari sebatik ya. Tapi ya kalau memang kita mau bersungguh-sungguh, kalau kita punya mimpi, ya kita harus kejar dan raih. Ya kalau bisa dibilang siapa sih yang menyangka anak sebatik, kemudian kuliah sekolah di Makassar, meniti karir di Makassar, kerja di Makassar, and then terus memberanikan diri pindah ke Bandung. Saya pindah ke Bandung itu dari perusahaan juga. Saya dapat kayak privilege dari perusahaan untuk pindah ke Bandung waktu itu. Kemudian bisa ikut beberapa World Major Marathon. Sampai kayak what gitu. Jadi kayak sangat-sangat nggak menyangka. Tapi kalau istilahnya kita bersungguh-sungguh, ya pasti bisa. Hal apa yang waktu itu Fahril dapatin dari udah lari di 3 World Marathon Majors yang paling berkesan lah? Di antara 3 itu deh. Yang paling hal yang paling wah gila nih, keren banget gitu. Gua nggak pernah menyangka akan gua alamin di sini gitu. Yang paling pertama Berlin. Kenapa? Karena saya itu paling jauh terbang itu ke Berlin, pertama kali ke Jerman waktu itu, dan itu juga menjadi salah satu motivasi saya untuk bisa melanjutkan World Major Marathon aku selanjutnya. Berangkat ke Jerman dengan suasana kota yang modern, yang maju, kemudian Berlin Marathon tuh kan bisa dibilang wah gila sih gitu kan. Seperti Mas Yano tahu sendiri kan, Mas Yano kemarin sempat lari juga di sana. Ya jadi cukup kaget lari di tempat dingin ternyata. Gue kaget banget, saya juga kayak gitu. Ya itu yang bikin saya ya Allah, sungguh luar biasa anugerah yang diberikan sama Sang Pencipta. Udah ke Berlin, habis itu lanjut ke Chicago. USA. Perbandingannya antara Berlin, Chicago, London yang dirasakan di 3 tempat itu apa tuh waktu itu?
Kalau Berlin yang pertama tuh euforianya karena aku pertama kali ke luar negeri yang jaraknya jauh banget, Eropa. Jadi kayak memberikan kesan pertama amazing ya. Kemudian US, Chicago, ya kadang kita berpikir kita mau ngapain sih ke US? Ya nggak sih? Kalau kita mungkin maybe punya rezeki lebih, mungkin pergi ibadah kah, atau pergi mungkin liburan ke Eropa kah, gini ke US, ke Chicago lagi. Sampai mikir, what, saya ke Amerika, what experience gitu kan. Jadi luar biasa juga buat saya. Tapi di sana saya cukup kena mental dengan rute dan juga windy city ya, anginnya gila sih, parah. Jadi bisa dibilang dari 3 kota itu paling berat Chicago. Oke, tapi hasil paling bagus itu di mana? London. Oh, London malah yang ketiga. Iya. Oke. Faktor apa yang waktu itu Fahril sampai akhirnya dapat hasil terbaik waktu itu di London ketimbang 2 negara lainnya? Apakah memang ya seiring berjalannya waktu progres latihan, atau ada faktor tertentu yang ketika Fahril analisis di antara ketiga maraton itu tuh yang paling bagus di London gitu? Ya. Dulu waktu di Chicago ya karena mikir just finish happy. Oke, jadi mendapatkan waktu 3 jam 30-an, oke. Chicago saya jujur saya overpace. Saya tidak bisa memanage, tidak bisa mengkontrol emosi saya yang mengikuti pacer. Karena setahu saya sih karena kita ikut pacer waktu di Chicago. Iya, tapi si pacer itu ternyata dia tuh kayak ngejar gun time. Jadi bayangin aja si pacer sub 3 itu kalau dihitung-hitung dia pakai PES 410, PES 415 lah ya seharusnya ya. Tapi pada saat lari, tebak deh pakai PES berapa kalau di jam? Berapa? Pakai PES 350, 355. Sampai iya, sampai kayak what? Kaget. Jadi overpace. Itu di awal waktu itu. Ya, awal, dan akhirnya pada saat overpace itu udah kayak blank gitu. Jadi sempat kayak kesenggol, jatuh gitu kan. After dari sempat jatuh di Chicago. Iya, kayak jatuh-jatuh biasa aja gitu kan. Pas udah sampai bangkit lagi kayak udah kayak ini gue bisa lari atau enggak gitu. And then yang kedua itu di London. Yang ketiga tuh London. London tuh achievementnya bukan cukup sih, luar biasa bagus. Signifikan. Dari Chicago itu berapa? 3 Berlin 3 jam 34. Chicago. Berlin 3 jam 33. 3 jam 33 30. Di Chicago 3 jam 33 20. Beda 10 detik. Padahal latihannya lebih gila. Chicago lebih gila. Aku bisa lari PES 4 kecil pas pada saat 30 kilo sebelum Chicago aku udah bisa. Tapi pas eksekusinya ambiar. Gara-gara si pacer itu. Aku sih benarnya nggak nyalahin si pacer ya. Akunya aja yang nggak bisa menyusun strategi dan nggak bisa ngontrol emosi ya. Ya mungkin panic attack pada saat race kali ya. Iya, bayangin aja start langsung pakai PS3 goblok. Nggak ambiar gue. Terus habis itu London. London berarti signifikannya berapa gitu? Naiknya tuh loncat aku kan di London tuh 3:10-an ya? Kalau by jam 3 jam 17. 3 jam 17. Kalau by waktu official itu 3 jam 19. Karena aku kan makanya pakai fitur Coros. Jadi itu kepake di situ di London. Iya. Pakai fitur pacer. Kayaknya fitur pacer belum deh waktu itu. Belum ya? Pakai apa waktu itu? Jadi udah ada di sini deh, ada hitung-hitungan di sini waktu itu seingat aku ya. Atau di sini ya. Pokoknya ada hitung-hitungan-nya lah. Sempat kita udah singgung fitur nih. Langsung lah kita move ya. Berarti semenjak Fahril bergabung di Coros apa yang lo lihat tapi lu udah Coros user kan? Iya. Waktu London tuh aku udah Coros user dan aku tuh latihannya udah pakai training plan waktu London. Jadi kayak hari ini mau latihan apa, aku tinggal nggak usah buka menu latihan yang dikasih sama coach, udah nggak lagi. Jadi kayak coach itu udah ngasih kayak 2 minggu, 3 minggu sebelumnya atau sebulan sebelumnya. Kecuali pada saat aku besok mau latihan tapi kayak feel aku nggak bagus, aku minfo ke coach, aku boleh latihan ini tapi feel aku nggak bagus, apakah aku lanjutin training plan, nanti si coach aku akan mengubahnya gitu. Tapi kalau memang feelnya masih lanjut, aku menggunakan yang training plan. Cuman after dari itu coach aku kirim aja reportnya
kayak gitu. Jadi ini mau yang mempermudah Fahril memang salah satunya fitur training plan di sini. Iya, waktu London sampai di sini tuh keterangannya juga training for London Marathon di aplikasi aku. Udah terkoneksi langsung lah ya, dari si coach tuh udah ngasih program, lu tinggal masukin ke jam aja. Ya. Fitur apa lagi yang menurut Fahril tuh mempermudah Fahril dalam pacer? Pernah kepake? Bukan pernah kepake, aku hampir everyday latihan aku pakai pacer. Bahkan aku race juga aku pakai pacer. Race juga pakai? Semuanya. Saya recovery run. Setiap aku race, aku pakai pacer. Race ya, oke. Aku setiap race, aku kan ya tadi seperti Mas Yano bilang akhir-akhir ini aku kayak pace-nya makin kecil gitu ya. Dan kan yang lu proklamirkan ya kan? Ya. Alhamdulillah pada saat aku race, aku tuh butuh pacer sebenarnya. Pacer itu jam. Dan kalau Kayano tahu sendiri, kalau di postingan aku sering PB, ya kan? Itu pacer. Aku pernah sekali nggak nyobain pacer, aku nggak PB. Maybe aku nggak tahu ya, entah ada faktor lain ya, mungkin aku memang tubuhku belum siap atau apapun itu. Tapi selama aku pakai pacer, alhamdulillah aku PB. Pertama aku pakai 10 kilo, kemudian pakai 5 kilo, dan aku yang bikin speechless tuh waktu HM. Kenapa? Karena HM aku terakhir itu di Makassar, itu tuh 1 jam 31. 2 bulan berikutnya, nggak sampai 2 bulan berikutnya, HM aku itu 1 jam 24. Aku pakai fitur pacer. Saya kaget. Hah? Ini seriusan? Coba lagi minggu berikutnya, 1 jam 23. Aku pakai fitur pacer. Padahal dulu itu aku pakainya hitungannya buat 1 sub 125. Pelatih saya bilang, kamu pasti bisa 125. Ya udah saya pasang pacer di sini. Segampang apa sih memakai pacer? Gampang banget. Tinggal klik run. Kemudian di sini tuh ada keterangan pacer. Terus di sini custom bawah, masukin aja. Terus masukin target waktu dan juga waktu yang kamu tentukan atau pace yang kamu inginkan. Jadi pada saat dia akan kita lari, di sini akan ada behind. Jadi terkuak rahasianya Fahril itu bisa PB terus. Kemarin aku yang ada salah satu event di Semarang yang baru-baru ini, aku PB lagi gila sampai kayak aku hampir menyentuh sub 36. Aku jujur aku pakai pacer. Ini eksklusif hanya di YouTube Koros. Karena jadi terbongkar sudah rahasianya. Ini Fahril tuh hampir setiap race PB terus. Ternyata aku pakai pacer. Ternyata lu tuh seseorang yang membutuhkan guidance ketika berlari. Aku butuh itu. Pakai pacer ini ya. Ya. Karena gini, aku kan kalau di Koros ini kan dia juga ada kayak estimasi power kita ya. Kayak contohnya dia mengestimasi kita bisa finish sekian. Tapi aku nggak mau juga kayak istilahnya terlalu takabur atau kayak terlalu over PD dengan waktu yang ditentukan sama jam ini. Jadi kalau si jam ini kan emang dia nentuin aku tuh kamu bisa lari 10 kilo 35 menit. Ada race predictor. Ada. Jadi akhirnya aku coba di 36-30 kemarin. Bisa nggak ya? Dia harus pakai pace 40 lah paling. Pace 3:40 paling tidak. Lari-lari pertama, akhirnya kan kalau kita di sini kan ada behind. Kita ada ngutang sekian 10 detik. Jadi kita harus ngejar dulu. Jadi kelihatan ya? Iya. Akhir setelah itu ada minusnya. Minus itu berarti kita sudah lebih cepat. Ada tabungan waktu kita. Akhirnya itu yang kita bisa mainkan. Kemarin aku tuh waktu di Semarang, aku ada tabungan waktu sekitar 40 detik. Sampai akhirnya di kilometer 8, maybe power aku sudah agak-agak berkurang. 40 detik ini yang aku mainkan. Jadi yang pertama dia itu membantu kita tidak overpace di awal. Dan juga bisa menjaga pace kita. Ya, yang itu. Karena kadang kan kalau kita lari ya, kadang kan aduh bingung mau hitungan pace-nya apakah ini pace. Ini kan sekarang kita lari nih, pakai contohnya nih kita lari. Di jam kita ini pace 3:30. Tapi kan belum tentu ini rata-ratanya nanti. Pada saat 1 kilo kemudian. Iya kan, mungkin pada saat 10 meter ini kan, pada saat kita 10 meter, memang 3:30. Tapi kan 10 meter berikutnya mana tahu pace 4. Ya. Nah, jadi pas pacer ini, itulah yang ada behind-nya. Jadi ada informasi apakah ini sudah presisi sesuai dengan rata pace rata-ratanya atau memang ada kelebihan atau kekurangan. Begitu juga yang aku lakukan dengan HM. HM, aku lari HM 1 jam
kemarin aku PB itu 1 jam 23:19. Itu kayak sampai what gitu. Ya salah satu fitur yang membantu itu pacer ini. Dia tuh sangat membantu saya. Nah, apalagi kita kalau kayak lari sendiri gitu kan. Jadi ya bantuannya ini. Bahkan aku sampai kayak kadang kalau mau easy run, recovery run gitu kan. Kan biasa pelatih kita pace-nya main di pace 5.30, pace 6.00 ya. Ini pace-nya Fahril bukan berarti lu harus ngikutin pace-nya dia sesuai dengan easy masing-masing. Ya. Ya. Kadang pelatih aku bilang kamu easy-nya pakai pace 6.00, 6.30 ya. Oke, tapi kan kadang kita kalau lari kebawa emosi. Kebawa emosi. Nah, disinilah gunanya si pacer ini. Kamu kecepatan. Akhirnya aku gimana caranya nurunin pace aku biar tetap on the track. Kayak gitu. Selain program larinya lah, karena kita dari tadi nih bahas program, Fahril lari dikasih PR sama coach. Sampai akhirnya Fahril bisa progresnya sejauh ini untuk lari, ada faktor lain nggak? Apakah apakah pola hidup juga mempengaruhi atau perubahan apa sih yang Fahril rasakan dari mulai awal lari sampai akhirnya bisa progresnya sampai secepat ini gitu? Bukan sejauh ini, secepat ini gitu. Selain program larinya lah. Yang pertama ya pola pikir. Pola pikir dan juga kehidupan pribadi. Pola pikir dulu. Kehidupan pribadi lebih panjang biasanya. Ya, pola pikir dulu gimana? Pola pikir kita itu kita nggak boleh muluk-muluk nuntut minggu ini kita harus naik pace. Minggu ini kita harus ini. Yang jelasnya kita harus menjalani itu dengan ikhlas, enjoy. Terus dengan konsisten. Percaya apa yang diberikan sama pelatih kita, yang memang udah kompatibel si pelatih ini, saya yakin akan memberikan impact ataupun suatu improve yang bagus buat kita. Itu kan salah satu pola pikir ya. Ya nggak sih? Benar. Kita nggak boleh, kalau pelatih kita bilang ngasih kita pace 6, ya udah. Nurut aja. Jadi jangan pace 6 hasilnya tiba-tiba nanti 5.50 gitu. Berarti bisa diartikan lebih itu bukan berarti maksudnya baik gitu maksudnya kan? Iya, betul. Kalau dari segi pelatih saya sih palingan behind-nya tuh 5.5 ya. 5 detik lah ya gitu. Jadi apapun yang diberikan sama pelatih kan ada yang namanya parameter tes dulu lah kan awalnya, atau pelatih kita kan yang udah kompatibel pasti bisa baca data apa segala macamnya. Dari situlah kalau pelatih ngasih menu A, menu B, menu C, kita harus melakukan dengan konsisten. Memang kalau ada kendala dalam tubuh atau dengan diri, ya kita harus konsultasikan dengan pelatih kita. Berarti ini faktor listen to your body sama komunikasi komunikasi dua arah itu penting ya. Itu dari mindset dari pola pikir ya. Nah, kalau kehidupan pribadi, nah ini. Ya, yang pertama yang kedua kehidupan pribadi ya. Kita kalau memang tujuannya kita punya goals, kita mencapai suatu target, kita tuh harus bisa menempatkan urusan pribadi kita sama latihan kita itu harus benar-benar di manajemen dengan baik. Contohnya nih kalau kita udah punya pasangan hidup atau keluarga yang harus kita prioritaskan gitu kan. Jadi kita harus benar-benar manajemen waktunya. Kayak harus menempatkan sekian porsi buat keluarga, untuk latihan juga sekian gitu. Jadi dan juga harus dibicarakan sama pasangan kita ataupun memang sudah kita prepare nih bahwa saya harus ada waktu buat latihan. Begitu. Ataupun kalau kita ada masalah pribadi, kita nggak boleh mencampur adukan sama latihan ya. Meskipun terkadang nggak mood gitu. Tapi kan istilahnya kalau kita mencampur adukan terus, latihan kita kapan beresnya. Dan sedangkan kita sudah mengambil suatu komitmen, pengen konsisten, pengen mencapai suatu goals gitu. Akhirnya nanti berantakan jadinya. Berarti ini adalah ya time management lah. Yes, gitu ya. Kalau pola makan, pola tidur gitu, apakah tuh berubah juga nggak? Yes, aku berubah. Berubah. Seberubah apa? Apa sekarang jadi orang yang picky untuk makan ini itu? Ya, pertama kalau makanan sih yang penting nggak terlalu over. Ya. Aku pasti makan. Apa aja yang penting nggak terlalu over ya. Kalau pola istirahat,
Nah, seperti Anda waktu kemarin, aku enggak. Ya kan waktu malam break sebelumnya kan Anda nelpon aku chat, Mas, besok deh aku udah mau tidur karena emang aku jam 9-an aku udah tidur. Tapi kan kayak kemarin aku pas Mas Yano ngechat aku langsung telepon duluan kan. Aku video call Mas Yano kan, meskipun Mas Yano reject telepon aku kan. Kenapa dibahas sampai ke sini? Ya. Dan aku jujur bilang, aku dari rumah sakit, teman aku masuk ke rumah sakit, jadi waktu tidurku berkurang gitu kan. Karena memang ada kendala gitu, ada suatu hal. Tapi kalau di luar itu, aku nggak ikut nongkrong sama teman-teman kalau malam. Jadi udah mulai strict banget sama waktu tidur lah ya. 4.30 itu udah alert, badan aku udah otomatis bangun. 4.30? Tanpa ada alarm? Tanpa ada alarm. Oh, gua aja masih susah. Iya, alarmnya pip. Malam kan ya macem-macem kan ya, betul. Ya, gua aja nih bangun aja mesti pakai alarm 5 minimal gue. Ya. Berarti kan saya belum sedisiplin Anda gitu. Ya itu salah satunya, itu yang paling penting juga, pola istirahat sih. Jadi kalau mau cari tahu kenapa bisa secepat ini ya tadi gitu ya. Jadi tidak usah di DM lagi tips-tipsnya gimana, tidak usah ditanya-tanya lagi. Kalau nanti ada yang nanya-nanya, masih ada yang nanya-nanya kenapa Bang Farel bisa secepat ini gitu kan, kasih aja link podcast ini, nanti suruh nonton. Lumayan viewernya kan nambah kan gitu. Terus 2024 nih lu udah melakukan gebrakan yang ya Farel viral seperti biasa gitu ya, either di platform Instagram atau di TikTok ya gitu ya. The next lah, kita bicara visi ke depan lah, karena nih kan udah mau ganti tahun ya istilahnya ya. Akan ada gebrakan apa lagi dari Farel selanjutnya? Apa yang mau lu cari? Apa yang mau lu perbuat gitu? Ya sebelumnya sih. Apakah Farel akan jadi calon legislatif atau? Ya kan gue nggak tahu, makanya kita tanya di sini. Nah, gitu. Sebelumnya sih ya saya mau terima kasih dulu buat tahun 2024 ya, buat teman-teman. Kau udah wanti-wanti nih. Podcast terakhir gue sama dia banyak terima kasihnya. Ya udah oke. Monggo. Salah satunya buat Mas Yano juga yang selalu support Fahril ya, meskipun dia sering marah banget saat aku ya. Tapi aku mah EGP ya, kalau dia mau marah ya. Enggak, marah gue udah gak mempan sama dia. Iya, karena ya pasti ya Nay, kalau saudara mah ya udahlah urusan belakang. Sejak kapan gitu. Kita saudaraan? Enggak, malas gue. Lu kalau podcast lo ini biarin diakuin. Biarin enggak mau. Walaupun ini balas WA lama, saudara mau balas WA cepet. Berarti gak dibalas cepat, berarti saudara. Mau ngaji? Iya. Kan saudara gak dibalas. Nah ini fun fact ya, kakaknya sendiri aja marah-marah lo lewat gua lo. Kan telepon 10 kali aja gak diangkat. Ya, baru gitu. Ya, terus. Kalau di 2025 ini ya, yang pertama pengen nikah. Ya, kemudian punya. Pengen ya. Ya. Yang kedua mungkin kayak No biasa lihat di platform aku, sosmed aku. Aku tuh pengen banget mendukung slogan Indonesia. Atletik Indonesia mendunia. Oh, ada emang ya? Saya jarang lihat itu. Apa saya udah unfollow ya? Enggak. Kaget lu ya kalau gua unfollow ya. Jadi kayak Indonesia Atletik mendunia. Ada pesan apa di balik itu emang? Kan seiring berjalannya waktu kan aku tadi sempat singgung dikit, aku pengen banget menjadi seorang atlet profesional ya. Tapi kan kita nggak bisa menutup mata juga dengan faktor usia, kemudian juga faktor latihan aku gitu kan, yang bukan dari kecil-kecil banget atau bukan dari awal banget gitu kan. Jadi istilahnya kalau memang bukan dari aku, setidaknya adik-adik atlet yang bisa aku bantu mereka. Istilahnya kayak pengen menjadi salah satu orang atau menjadi salah satu yang membantu membuka jalan mereka, bukan langsung tembus ke Asian Games, enggak. Langsung tembus PON gitu misalkan. Semua ada progresnya. Semua ada progresnya. Oke. Bentuk support apa yang udah? Ya mungkin yang udah berjalan sejauh ini gitu. Salah satunya kayak kalau mungkin orang biasa anggap kayak lucu atau apa. Kan biasa kan kalau beasiswa pendidikan. Ya aku biasa nyebutnya sih beasiswa sepatu lari. Entah itu dalam bentuk sepatu, smartwatch, ataupun baju, ya apapun itu yang bisa menunjang atlet-atlet junior performa yang ada di beberapa daerah di Indonesia, ya itu akan
sangat membantu ya, ataupun saya akan berusaha sebaik mungkin gitu. Meskipun saya rasa memang bukan sangat-sangat membantu dalam artian dia langsung tembus PON, tembus ini. Setidaknya bisa meringankan atau bisa mensupport mereka dalam latihan. Oke, itu ya. Iya, Mas Yano kan dulu pernah janji saya baju-baju lari. Oh iya, belum. Besok kan. Sama sepatu. Besok saya bawa sebentar. Ini ya, ini bentuk support saya juga. Ini pada akhirnya, karena kan kelamaan nih kita nggak ketemu ya kan, momentumnya. Dihubungin aja susah, ya kan. Jadi pada akhirnya baju-baju lari gue yang udah nggak kepake, gue kan terlibat banyak di event ya. Itu untungnya alhamdulillah ibu saya sekarang bergabung dengan pengajian. Iya betul ya. Kemarin jadi kalau buat gue baju-baju yang memang udah jarang dipakai atau memang ya daripada numpuk di lemari ya, benar. Saya taruh di pengajian. Iya sebenarnya saya kasih lewat bermanfaat saya. Jadi pada akhirnya di lingkungan dekat rumah saya ini tiba-tiba kenapa baju ada baju merek ini gitu, ibu-ibu lagi nyapu. Iya, ada baju event ini maraton dipakai ibu-ibu lagi nyapu di depan halaman lo. Saya bangga gitu. Kadang ada baju yang ada nama sayanya gitu. Iya, ya enggak, tapi itu buat mereka, adem nih dipakai buat aktivitas sehari-hari. Gitu. Jangan kan aktivitas sehari-hari. Aku kalau tidur pakai baju lari. Oh, seriusan? Apa jangan-jangan baju katun biasa dan baju lari, banyakan baju lari kan? Aku banyakan baju lari. Kalau yang bahan-bahannya yang kayak seperti yang saya pakai ini biasa saya pakai tidur. Oh. Melekat sekali ya. Kalau target deh, oke, tadi kan udah tuh gebrakan tahun depan ya, tadi udah disebutkan, kira itu akan terus berlanjut ya. Ya, gitu. amin. Target. Ini pertanyaan standar ke pelari biasa kalau ketemu kan gitu. Next race apa lagi gitu, target apa lagi gitu. Apa tahun depan? Ya kan kita nggak tahu. Tahun ini kayaknya target bisa dibilang udah achieve lah ya. Alhamdulillah. Udah, tahun depan mau ngapain lagi? Gak mungkin dong Fahril nggak ngapa-ngapain. Ya. Follower sama netizen mau dikasih makan apa lagi? Gitu. Ya, kalau ke depan insya Allah doakan saya akan berpartisipasi di Tokyo Marathon 2025. Oke, target udah pasti lebih cepat dari maraton sebelumnya lah. Ya. Ada lagi nggak? Ya, belum kepikiran. Pengen ya menjadi lebih baik aja daripada tahun 2024 standar itu. Jawaban. Iya, standar banget ya. Ya tapi emang kita nggak boleh muluk-muluk ya. Iya benar, kalau nanti terlalu muluk banyak ini sampai kayak lupa plan A, plan B, plan C, akhirnya udah nggak ada plan yang bisa dijalankan lagi. Sama ya melanjutkan tadi itu, ya saya pengen tetap menjalankan, mensupport adik-adik atlet junior. Oke. Supportnya dalam bentuk apa? Coba lihat IG-nya sendiri aja lah. Jadi kalau nggak mungkin dibahas di sini kan kepanjangan nanti. Ya. Kalau mau tanya DM Fahril aja, walaupun balasnya mungkin seminggu. Ya, saya kan saya jujur saya kan punya jam berlebih ya, saya punya jam Coros lebih juga. Jadi kalau ada adik-adik yang memang dia latihannya biasa pakai jam tangan analog yang pakai timer tuh, atau pada saat mereka mau ikutan race, aku pinjemin jam itu. Kalau jam ini enggak, karena jam ini tuh yang udah memang mengukur badan aku, ngukur lari aku, progres aku. Jadi kalau dipindah-pindahkan kan bisa datanya bisa berubah. Jam yang ini, jam yang PES Pro ini? Belum ada. Minta tolong. Dikirim 10 lah ya. PES 3. PES 3. Itu sangat berguna buat adik-adik aku. Oh. Jadi memang bukan hak milik mereka. Pasti habis ini ntar deh. Bang Fahril minta jam, jangan minta, beli dulu. Ya. Coba kita, kalau memang udah suka, kita udah mulai bisa menginvestasikan akan hal-hal sesuatu hal gitu. Kayak gue juga dulu gitu. Kalau emang udah mulai jatuh cinta ke lari, pada akhirnya kan, beli barang-barang yang memang support. Salah satunya jam waktu itu kan. Kalau saya juga sih sempat beberapa kayak adik-adik asuh saya. Contohnya emang kalau mereka punya budget lebih. Contohnya harga kan ini kan 3 jutaan berapa sekian, 4 jutaan sekian. Ya udah duit punya duit berapa? Punya duit sekian Kak, kurang sekian. Ya udah nanti ditambahin dulu. Nanti duitnya dia ditabung-tabung. Oke. Baru udah belikan Coros udah. Oke, adik-adik kalau mau minta tambahin ada. Tapi maksudnya enggak, kirain gua ke situ. Kirain gua arahnya ke situ. Enggak, maksudnya gimana? Boncos lah saya. Oh iya. Jadi kayak benar-benar adik-adik asuh yang latihan sama saya. Kita ajarin buat nabung lah. Ya, karena jujur investasi ke jam tuh enggak sia-sia lah. Karena jadi gini. Karena kayak sempat ngomong itu, kan aku ngelatih anak-anak adik-adik asuh yang mau sekolah abdi negara ya. Kita spill dikit aja.
kadang ada beberapa orang tua, Kak Fahril dibayar berapa gitu, iurannya berapa gitu ya. Saya sih nggak muluk-muluk. Yang pertama, beliin aja dulu jam tangan buat si adik, adik asuh itu. Aku sering bilang mengedukasi ke orang tua, jam tangan ini investasi, harganya nggak jatuh, harganya jatuh cuma seiprit-iprit doang. Iya kan? Ya, enggak. Iya, nggak jatuh harganya. Enggak. Karena kepake terus. Dan dia itu kayak bisa menjadi alert tubuh kita. Betul. Ya, ini tuh barangnya bukan gampang rusak, bisa dipakai jangka waktu yang panjang. Bisa mendeteksi kesehatan kita, olahraga kita, dipakai lifestyle juga oke. Ya kan? Dibanding kalau kayak harus beli sesuatu hal yang memang kurang dibutuhkan, ya menurut saya beli jam tangan aja dulu. Jadi sampai charger aja kabel saya hilang karena ya maksudnya baterainya kan tahan. Awet banget. Aku juga kayak gitu. Aku punya tidak usah sebut merek tapi Anda tahu merek apa kan? Aku punya 2 Coros. Saking karena awetnya kadang tuh lupa satu chargernya di mana. Karena udah satu aja yang dipakai. Ya itu dia. Apalagi yang jam terbaru ini, coba kalau Anda angkat kardusnya atau boxnya sampai nggak yang Pace Pro ya. Pace Pro kalau Anda angkat ini ada isinya nggak sih jamnya itu? Oh ini ya. Ini nanti udah di unboxing nggak sih? Ini masih ada isinya nggak tahu. Bukan ringan banget lagi. Ya, emang ada isinya? Nggak ada isinya itu. Nggak ada isinya itu ringan. Bukan yang ini yang Pace Pro. Kalau lu beli Pace Pro nanti Pace Pro. Ini Pace Pro ya? Ini bukan punyamu? Ini punya sini, punya gue di situ tuh ada gitu. Pokoknya kalau Anda angkat ini ringan banget. Ada isinya nggak sih? Ada sebenarnya, cuman emang super lightweight aja gitu. Dan semua fitur-fitur yang tadi kita sudah sebutin, either itu training plan, either itu pacer ataupun yang lain sebagainya, itu free. Kecuali kabel charger. Anda harus beli jamnya itu baru dapat kabel charger. Gitu kan? Benar sih. Iya. Jadi pesan-pesan buat teman-teman. Tadi udah Fahril banyak sekali pesan-pesan yang bisa diambil. Kayak investasi, ya kan? Apa? Silakan. Penting banget sih investasi parah. Iya, benar. Gue juga pada akhirnya gue karena melihat itu baterai sih kalau gue kebutuhannya. Investasi juga itu. Karena apa? Saya kan malas ngecas. Iya, benar sih. Kalau pesan dari saya sih ya. Pesan-pesan buat teman-teman runners lah. Buat teman-teman runners, be yourself. Udah gitu dong. Be yourself, kemudian latihan yang komit, yang prepare, well prepare. Dan juga kalau kurang duit minta Kak Fahril. Enggak ya? Kerja. Ya kan tadi. Ya, kerja guys. Kerja. Ya. Listen your body. Ya. Itu penting banget sih. Number 1 guys sih. Udah itu doang. Ya. Be yourself. Oke. Itu dia. Fahril. Terima kasih. Oke, baiklah kalau begitu kita tunggu gebrakan Fahril 2025. Tadi sudah di-spill dia mau Tokyo Marathon, semoga dapat hasil yang terbaik. Apapun yang dia lakukan semoga sukses. Amin. Gitu kan. Lu doain gua nggak? Pasti, aku selalu mendoakan dia. Ya. Meskipun minta lagi ada host minta didoain. Iya, tapi emang kayak gitu. Aku sering bilang, aku kan ya aku sadar kadang slow respon dia, tapi aku sering bilang sama dia, meskipun aku slow respon, aku tuh selalu support dia, selalu doakan dia. Pokoknya kalau ada sesuatu hal yang aneh buat yang saya lihat dari dia, pasti aku akan tegur. Tapi ya, ini jadi kayak podcast tali kasih ya. Terlepas dari itu, apapun buat masih 2025 yang terbaik. Ya, oke. Pokoknya dan juga teman-teman runner semuanya semakin menjadi yang terbaik lah. Satu kata terakhir. Apa? Ingat, finish itu adalah rumah. Mari. Anyway guys, itu dia tadi podcast episode ke-7 di YouTube channel Coros Indonesia. Jadi kita akan pamit dulu. Sampai di sini dulu podcast kita. Kita akan tunggu lagi di episode selanjutnya akan ada siapa. Nantikan aja di YouTube channel Coros Indonesia. Jadi, kalau gitu gue Yano sebagai host pamit undur diri bersama dengan narasumber saya, Fahril Baharudin. Thank you so much everybody. Salam Explore Perfection. Bye-bye semua. Perfection.